Kerjaan gue ini nggak cuma di Jakarta aja. Gue sampai ke daerah-daerah lain, dari mulai ke Bandung, ke Solo, ke Semarang, ke Makassar, ke Bengkulu, ke Bali. Gue pernah berada dalam posisi titik terendah. Usaha gue lagi gue macet-macetnya, terus keluarga gue berantakan. Dan di situ pun gue udah ngerasa gue gak punya semangat hidup. Ini menurut gue ini bisnis yang gak ada matinya. Karena kan namanya orang nikah kan pasti kan selalu ada kan. Selama dunia belum kiamat, ya orang nikah pasti bakal ada terus. Artinya kan bisnis ini akan terus berlanjut terus kan sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Danu Aditya, biasa dipanggil Danu. Umur gue 39 tahun. Saya di sini sebagai owner dari Danu Styrofoam. Usaha saya bergerak di bidang dekorasi pelaminan, khususnya styrofoam. Gue terlahir dari keluarga yang kurang mampu. Orang tua gue cuma sebagai pekerja buruh lepas, dan gue pun sekolah nggak sampai lulus. Pada waktu itu gue cuma sampai kelas 1 STM karena gue kurang biaya, dan untuk biaya sekolah gue tuh nggak ada. Awal mula saya mengenal dunia dekorasi pada waktu itu, kalau nggak salah di tahun 2000, sama teman saya. Waktu itu posisi saya sebagai pengangguran kan, saya diajak teman buat kerja di dekorasi itu cuma sebagai angkut-angkut tanaman kan, cuma sebagai kuli lah. Terus lama-lama akhirnya saya mengenal dengan si styrofoam ini. Saya mulai tertarik dan saya pun mulai untuk belajar mengenal lebih jauh tentang styrofoam ini. Dan saya pun akhirnya punya keinginan untuk mencoba untuk belajar mendalami dunia styrofoam ini. Sebenarnya tuh gue tuh nggak punya basic di dunia seni, cuma karena gue tuh orangnya kepo kan, gue tuh pengen tahu kan. Jadi gue tertarik tuh dengan si styrofoam ini. Akhirnya gue nanya-nanya ke mereka gimana cara pembuatannya, gimana awal-awal prosesnya. Dan setelah beberapa tahun, setelah gue mulai sedikit paham, gue mulai memberanikan diri untuk gue terjun langsung di dunia styrofoam ini. Akhirnya di tahun 2015 gue mulai berani terjun langsung, benar-benar fokus ke dunia styrofoam ini. Kalau untuk nama usaha, gue sebenarnya nggak punya nama paten, tapi biasanya tuh orang nyebut gue paling Danu Styrofoam, karena kan usaha gue kan di styrofoam. Jadi orang-orang taunya gue tuh ya Danu Styrofoam. Kendala-kendala di awal gue mulai terjun di dunia ini tuh, gue kan bukannya, basic gue tuh kan bukan seorang seniman kan. Awal mulanya, dan kendala terbesar gue tuh pada waktu itu di desain. Gue nggak bisa gambar segala macam kan. Tapi akhirnya setelah gue belajar, akhirnya gue mulai ngerti, mulai paham. Apalagi kan sekarang udah mulai ada internet kan, kita bisa cari-cari gambar, cara-cara membuat gambar apa segala macem. Disitulah akhirnya gue mulai berani dan mulai yakin untuk gue terjun sendiri. Pada waktu itu gue tuh cuma sendiri. Gue mulai bikin pola sendiri, gue potong sendiri, gue cat sendiri segala macem. Dan setelah beberapa waktu kemudian, gue mulai coba-coba buat cari karyawan buat membantu gue kan. Karena kan emang kalau di sini kan kita nggak bisa sendiri, kita butuh tim. Akhirnya awal-awal gue dibantu sama adik gue.
Dalam proses gue produksi, hampir dibilang gue nggak punya kendala ya. Awal-awal kan gue punya kendala, gue di desain. Dan untuk saat ini gue sekarang alhamdulillah gue udah punya teman-teman yang ngebantu gue, ada 4 orang. Mereka semua tenaga-tenaga ahli yang bisa gue andelin, yang udah bisa gue lepas buat ngerjain semua kerjaan styrofoam ini. Paling kendala terbesar, kendala gue tuh biasanya paling di alam ya. Pas lagi finishing paling ya cuaca hujan, jadi kan kita tertunda tuh untuk pengecatan. Ataupun paling kendala lainnya tuh pas mau kita loading barang kendaraan paling di truk telat. Ya cuma gitu-gitu aja sih, nggak terlalu besar kendala. Untuk tahap-tahapan pekerjaan gue tuh ada beberapa proses. Dari pertama dari mulai gue bikin desain, gue ngemal, terus nanti malan gue itu diproses lagi sama tim gue yang lain, dibobok atau disebutnya pembentukan gitu kan. Nanti setelah dibentuk diukir, setelah diukir selesai proses finishing, dicat. Kalau untuk bahan dasar si styrofoam ini biasanya gue ngambil sama langganan gue nih. Banyak sih, gue punya langganan ada di daerah Tangerang, di Selipi, di Gunung Putri. Alhamdulillah hasil-hasil gue diterima oleh mereka, dan sampai saat ini kerjaan gue dianggap bagus lah dengan mereka, dan akhirnya gue pun mulai dikenal sama orang-orang dekorasi. Gue sebagai pembuat styrofoam. Pada waktu itu gue dapat job bikin Candi Prambanan. Pada waktu itu di gedung Balai Kartini di Gatot Subroto. Dan alhamdulillah kerjaan gue ini nggak cuma di Jakarta aja. Gue pernah juga sampai ke daerah-daerah lain, dari mulai ke Bandung, ke Solo, ke Semarang, ke Makassar, ke Bengkulu, ke Bali, dan kota-kota lainnya. Alhamdulillah pernah gue datengin buat gue dekor di sana. Untuk omset gue sih sebenarnya nggak nentu sih. Dalam sebulan gue bisa dapat kerjaan 10 atau 15 kerjaan gitu. Karena kan ini kan gue kerjaan kan nggak cepet, butuh proses. Dan untuk nilai harga pembuatan itu kita tergantung dari, biasanya kalau gue tuh ngitungnya per meter di sini kerjaan gue. Biasanya pun gue juga ngelihat dari tingkat kesulitannya. Nilai kerjaan gue biasanya standarnya kisaran sampai 5-10 juta. Tapi pernah juga gue dapat kerjaan yang sampai nilainya 50 juta. Jadi kalau dalam setahun kurang lebih gue punya omset kisaran 500 sampai 1 M. Terus kalau buat teman-teman nih yang emang tertarik sama dunia kayak gini atau punya keinginan buat menekuni bidang kayak gue, boleh kita sharing-sharing langsung, kita sama-sama belajar. Ya kan gue juga kan masih belajar juga kan, bukannya gue tenaga ahli. Alamat gue di Jalan Jati, RT 5 RW 4, Sawangan Baru, Kota Depok. Kita sharing, tukar-tukar pikiran, kita sama-sama belajar. Karena gue juga kan masih belajar kan. Yang jelas kalau gue nih punya prinsip, selagi kita mau berusaha pasti kita bisa. Yang penting kita tuh dalam kita menekuni suatu bidang itu kita benar-benar totalitas. Kita ulet semua kerjaan, semua usaha itu pasti ada kendalanya. Dan itu pun gimana kitanya untuk menyikapi kendala itu. Kesuksesan itu menurut gua, kita tuh bisa bermanfaat buat orang lain dan kita mandiri, tidak tergantung dengan orang tua. Kita bisa menghidupi diri sendiri, menghidupi istri, anak-anak tanpa kita dibantu dengan orang lain. Sukses itu bukan harus kita punya duit banyak, tapi kita jadi orang yang bermanfaat buat orang lain. Gue pernah berada dalam posisi titik terendah. Pada saat itu usaha gue lagi gue macet-macetnya, terus keluarga gue berantakan, orang tua gue pada tuh sakit.
Dan di situ pun gue udah ngerasa gue gak punya semangat hidup. Dan akhirnya gue berpikir, gue gak bisa terus dalam keadaan kayak gini. Gue mulai bangkit, gue harus bisa merubah hidup gue. Gue pun punya keyakinan segala sesuatu itu bisa dipelajarin. Makanya gue yakin banget gue bakal bisa gitu loh. Dan karena pun gue ngelihat peluang di dunia dekorasi ini, peluangnya sangat bagus banget. Ini menurut gue ini bisnis yang gak ada matinya. Karena kan namanya orang nikah kan pasti kan selalu ada kan. Selama dunia belum kiamat, ya orang nikah pasti bakal ada terus. Artinya kan bisnis ini akan terus berlanjut terus kan sampai hari kiamat.